Halo guys, selamat pagi, siang, atau sore dimanapun kalian untuk menonton video saya. Jadi hari ini saya akan mereview ya guys, pemakaian selama kurang lebih 7 bulan atau sekitar 7.000 km ini menggunakan Power 160. Apa sih kendala yang saya hadapi dari depan sampai belakang? Nanti saya urutkan dari depan sampai belakang ya guys, dari lampu, terus sok depan, terus bagian dashboard, terus nanti kunci keylessnya juga, mesin, serta knalpot bagian belakangnya. Oke guys, sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload atau membuat video-video selanjutnya mengenai Power 160. Oke guys, kita mulai dari depan ya guys. Nah, kalau dari depan sini guys, lampu itu kalau menurut saya cukup terang ya guys ya, karena dilihat di sini sesuai dengan review pertama saya, di sini sangat terang dan cukup jauh juga sih guys, jarak tembus dari cahayanya tersebut gitu. Terus ada lampu si alisnya juga menambah bagus juga ya guys ya. Nah, dari lampu juga cukup kelihatan bagus guys. Nah, di sini kekurangannya itu adalah yang di depan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya guys, itu kalau cepat kena air itu si shocknya cepet karatan ya guys. Nah, terlihat dari shocknya tersebut juga banyak yang karatan. Saya juga sudah coba tanyakan guys ke pihak dealernya. Nah, kalau mau cuman dikasih oli aja katanya gitu guys. Nah, kalau misalnya bantingan shocknya di sini itu sangat keras ya guys. Banyak juga pengguna Vario 160 lainnya juga yang memberi kendala seperti itu guys. Jadi pas kena jaglukan atau bolongan di jalanan, terutama yang serbannya yang dadakan, itu suka bunyi jeduk-jeduk gitu guys. Nah, itu review dari bagian depan ya guys ya. Yang lainnya sih nggak ada kendala kalau menurut saya. Dari klaksonnya juga kencang sih guys. Oke, kita masuk ke bagian tengah guys ya, terutama di kunci keylessnya guys. Keseluruhan guys, kendala saya sih di joknya ini aja sih guys gitu. Joknya ini di sini cukup keras ya guys gitu, kayak mantul-mantul gitu. Jadi kalau misalnya kena kejaglukan atau gimana, atau polisi tidur, itu pantat jadi agak kurang nyaman gitu. Apalagi buat perjalanan jauh itu pantat kita itu bisa panas karena keras untuk si pantat itu menduduki si jok ini gitu guys. Nah, kalau dari jok sih saya rata sih cuma jok doang sih, jadi kendalanya saya di situ. Nah, kalau dari bagian tengah sini guys, atau bagian dashboardnya si Power 160 itu bagus sih. Dari speedometernya yang sudah sering saya perlihatkan ke teman-teman semua. Nah, di sini kendala yang paling besar yang saya hadapi adalah di kunci keylessnya sini guys. Nah, kunci keylessnya kalau misalnya kalian sudah matikan motor, terus kalian nyalakan lagi nih, misalnya dalam jangka waktu beberapa jam, itu suka macet, susah banget sininya nih buat diputer-puter gitu. Jadi itu sangat mengganggu banget sih guys. Apalagi pas pagi-pagi saya ingin berangkat kerja, itu pas buka kunci keyless ini susah banget guys untuk kunci knop si stangnya, apalagi sudah dikunci stang gitu. Jadi dari kunci kita yang ini kita sudah dekatkan juga tetap aja guys ya, susah banget untuk memutar si knop keylessnya ini guys gitu. Oke, kendalanya sih kalau dari tengah sini sih saya cukup
cuman kunci keylessnya itu sih. Saya juga sudah nanya ke dealernya, kayaknya sih sering kena air juga gitu kata dia. Karena kalau mau coba dibuka, dibongkar di sana, terus dikasih oli dan pelumas biar cepat untuk memutarnya gitu guys. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya guys. Nah, kalau di bagian mesin sini guys, itu tidak ada kendala guys, aman-aman aja sih. Tarikan juga enak, nggak seperti 125 Safari 125 atau Safari 150 itu di CVT-nya ini sering ngegeredek katanya gitu. Jadinya suka nggak enak buat narik juga. Kalau misalnya si Vario 160 ini sih so far selama saya pakai selama sampai 7 bulan ini dan kilometernya sudah 7.000-an ini sih nggak ada kendala sih. Tarikannya enak, enteng, nggak ada geredek, dan stabil buat kecepatan kencang juga. Apalagi di atas 50 km itu langsung dilepas semua tenaganya guys. Dan itu worth it banget sih buat kita pengguna anak muda yang sering mengejar waktu gitu. Jadi bisa lebih cepat dan kencang bawanya. Oke guys, jadi kalau dari mesin sih saya sih dari mesin itu aja sih guys. Dan kalau di belakang shocknya itu keras guys. Jadi di sini kan udah saya kasih kayak tutupan gitu guys. Nah di dalam itu shocknya itu keras sih kalau menurut saya. Dan kalau mau diganti shock aftermarket yang mereknya RCB, terus mereknya ISS atau lainnya guys. Jadi biar besi lebih empuk dan lebih enak juga, kayak shock tabung gitu guys. Oke, dari mesin dan bagian bawah sih itu sih kendala saya gitu guys. Selanjutnya di bagian belakang gas, dari tahap akhirnya itu saya suka di bagian lampu belakang sini guys. Itu bagian lampu belakangnya itu sangat bagus dan kelihatan terang kalau dari belakang, apalagi dari malam. Jadi saya recommended banget sih kalau di bagian belakang sini gitu. Dan knalpotnya juga bagus seperti knalpot PCX 160 juga. Jadi di bagian belakang ini nggak ada kendala atau nggak ada yang saya keluhkan ya guys ya. Nah oke guys, jadi untuk kesimpulannya, si Vario 160 ini selama 7 bulan saya pakai itu kendalanya cuman di pertama di karatan itu sih guys. Itu sangat mengganggu banget, apalagi takutnya terlalu lama kita pakai, nanti kalau karatannya dibiarkan itu bisa jadi korosi. Dan yang kedua itu di kunci knock sistem keyless ini guys gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah kunci lama itu susah diputarnya, apalagi kita sudah kunci stang gitu. Misalnya kalian kunci stang dari malam ke pagi itu susah untuk dibuka gitu guys. Dan di bagian shock depan ini guys, yang tadi saya beritahu ke kalian, itu shock depannya suka ngejeduk kalau misalnya kena bolongan-bolongan yang sifatnya mendadak. Nah saran dari saya untuk Honda itu lebih diperbaiki saja sih untuk si kunci knopnya itu sih. Jadi susah kalau misalnya, takutnya kalau kita paksakan bisa jadi patah ya gitu.
Oke guys, sekian review singkat dan review jujur dari saya selama makai Vario 160 ini selama 7 bulan dan sekitar 7.000 kilometeran juga yang sudah saya pakai selama ini. Oke guys, sekian video dari review ini. Nantikan video-video saya selanjutnya mengenai Vario 160 dan trip perjalanan lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys, agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya mengenai trip perjalanan atau Vario 160. Oke guys, see you di video selanjutnya.